Bapak kita menginginkan kita anak-anaknya mempunyai visi ke depan, mempunyai mimpi-mimpi dalam hidup kita. Dia menginginkan kita mempunyai mimpi. Mimpi itu ada banyak sebab. Yang pertama, mungkin mengalami mimpi itu seperti bunga tidur. Karena kesibukan, karena kepikiran, akhirnya kebawa dalam mimpi. Tetapi bagi saya juga mimpi adalah merupakan sebuah rencana dari Tuhan atas hidup kita. Sebuah cara bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Di Alkitab ada seorang tokoh yang disebut sebagai tukang mimpi. Tentunya kita tahu siapa dia. Benar, Yusuf. Yusuf dikatakan tukang mimpi. Coba kita lihat ayatnya, Kejadian 37 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Kata mereka kepada seorang yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Yusuf dikatakan tukang mimpi. Saudara-saudaranya waktu melihat Yusuf datang, maka dikatakan lihat, tukang mimpi kita itu datang. Dan memang hidup daripada Yusuf banyak kali dipenuhi dengan mimpi-mimpi. Saya bacakan satu ayat lagi. Kejadian pasal 37 ayat yang kelima dikatakan begini. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Kita lihat bagaimana saudara-saudaranya menjadi benci kepada Yusuf pada waktu Yusuf menceritakan mimpinya. Yusuf bukan 1-2 kali mimpi, tetapi kemudian dia juga bermimpi dikatakan berkas-berkas gandum, yaitu sujud menyembah kepada berkas gandum yang dipunyai oleh Yusuf. Itu menceritakan bagaimana mimpinya bahwa saudara-saudara dan kedua orang tuanya itu juga akan sujud menyembah kepada Yusuf. Bahkan Yusuf juga pandai, pintar mengartikan mimpi. Lihat bagaimana pada waktu itu ada juru minum yang bermimpi, dikatakan ada pohon anggur dengan 3 carangnya, ya, dan kemudian dia lihat bagaimana dia memeras buah anggur itu di piala Firaun. Dan Yusuf mengartikannya bahwa 3 hari kemudian engkau akan kembali kepada jabatanmu. Dan benarlah kejadiannya bahwa juru minum dibebaskan dari penjara dan diangkat kembali kepada jabatannya sebagai juru minum Firaun. Nah, juru roti pada waktu melihat arti dari juru minum ini bagus, dia juga kemudian minta mengartikan mimpi. Karena ternyata juru roti juga mimpi. Dan dia berkata ada 3 bakul roti, ya, tetapi rotinya dimakan oleh burung. Yusuf mengartikan mimpi dari tukang roti itu bahwa dia akan digantung dalam tanda pengertian dia akan dihukum mati. Dan benarlah mimpi dari tukang roti itu. Bukan cuma juru roti, juru minum, bukan hanya Yusuf juga mimpi, tetapi Firaun yang menjadi orang yang berkuasa saat itu juga bermimpi. Dan dia menceritakan mimpi itu kepada Yusuf. Dia katakan dia mimpi lembu kurus memakan lembu yang gemuk. Mimpi yang kedua, bagaimana bulir-bulir gandum itu memakan bulir yang berisi. Dan Yusuf mengartikan mimpinya, ya, akan terjadi kelaparan dan kelimpahan bagi rakyat Firaun. Dan betullah kejadiannya bagaimana kemudian 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan menimpa bangsa Mesir yang saat itu dikuasai oleh Firaun. Yusuf bukan cuma pandai bermimpi, tetapi dia juga bisa mengartikan mimpi orang lain. Anda dan saya, kita diciptakan segambar dengan Tuhan.
Dan saya percaya dunia ini jadi karena Tuhan pernah mimpikan, inginkan dunia ini jadi sebagaimana Tuhan inginkan dan mimpikan. Anda dan saya adalah segambar dengan Tuhan. Dan Tuhan juga menginginkan kita juga bisa memimpikan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar dalam hidup kita. Dikatakan ya, Amsal 29 ayat 18. Tanpa visi atau mimpi dalam terjemahan lain, rakyat binasa. Tetapi berbahagialah orang yang memelihara firman Tuhan. Saudara, Anda dan saya perlu visi, perlu mimpi dalam hidup kita. Kita ada di dunia ini karena ada orang yang memimpikannya. Anda menikmati apa yang ada saat ini, itu pun karena pernah ada orang-orang yang memimpikannya. Misal, kita menikmati penerangan lampu listrik karena itu pernah dimimpikan oleh Thomas Edison. Begitu juga alat komunikasi, telepon, bahkan hari ini sudah canggih begitu rupa. Alat komunikasi jarak jauh itu pun pernah dicita-citakan oleh Alexander Graham Bell. Sehingga kita menikmati alat komunikasi jarak jauh hari ini. Kapal terbang, wow. Dua saudara Wright itu juga pernah memimpikannya, mencita-citakannya, punya visi bagaimana orang bisa terbang seperti burung. Bahkan kita melihat gambar-gambar yang hidup lewat televisi itu pun dimimpikan oleh John di tahun 1928. Sehingga sekarang kita bisa menikmati tayangan televisi yang Anda nikmati. Jadi kita menikmati apa yang ada saat ini karena pernah ada orang-orang yang memimpikannya. Amin. Mimpi atau visi akan membuat orang menjadi kuat, menjadi orang dewasa. Sama sebagaimana Yusuf menjadi dewasa pada waktu dia bermimpi. Sebelumnya Yusuf tukang ngadu. Ya, apapun yang dia mimpikan selalu dia ceritakan kepada orang tuanya. Dikatakan dia tukang ngadu. Jadi saya percaya saudaranya juga mungkin membenci Yusuf karena Yusuf tukang ngadu, ya, suka bercerita, menceritakan saudara-saudaranya kejelekannya kepada ayahnya. Sehingga nggak aneh makanya saudaranya menjadi marah dan benci kepada Yusuf. Lihat, dia mempunyai mimpi, dia mempunyai visi, maka Yusuf menjadi dewasa. Sebuah mimpi yang kita punya tentunya saya tahu tidak mudah itu bisa dengan cepat atau mudah terjadi. Ada begitu mungkin banyak halangan dan rintangan. Sebagaimana orang-orang besar yang mempunyai mimpi besar itu mengalami juga banyak sekali tantangan. Seperti Disney, bagaimana mengalami begitu banyak rintangan, kebangkrutan, kelilit utang, ditolak orang berkali-kali. Nggak gampang, berapa banyak orang coba menggagalkan mimpinya. Disney mengalami begitu banyak kegagalan waktu mau mewujudkan mimpinya. Dia ditolak berkali-kali, ratusan orang menolak dia, kelilit utang, kebangkrutan. Tetapi Disney tidak menyerah. Dan hari ini kita melihat mimpinya jadi nyata. Begitu juga dengan Anda dan saya. Waktu kita punya mimpi, tidak akan mudah itu bisa terwujud. Akan ada banyak rintangan, halangan, salah, kegagalan. Tapi kita belajar bagaimana jangan pernah menyerah. Yang pasti musuh pasti akan membatalkan mimpi kita. Karena tadi kita sudah belajar, tadi saya sudah katakan musuh membenci orang yang mempunyai mimpi. Tanpa visi, tanpa mimpi, kita juga tidak akan pernah bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Yusuf menjadi dewasa karena mimpinya. Bagaimana cara musuh menggagalkan mimpi daripada Yusuf?
Coba kita lihat Kejadian pasal 37 ayat 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Jubah berbicara tentang status. Saudara, pada waktu Anda melihat orang yang memakai seragam polisi, maka kita tahu statusnya dia polisi. Waktu kita melihat orang berpakaian compang-camping, ya kita tahu dia adalah seorang pengemis. Jadi seorang polisi, seorang pengemis bisa kita lihat dari pakaiannya. Jubah mengatakan, menceritakan status orang itu. Anda dan saya, kita adalah statusnya anak Bapa. Kita statusnya adalah anak Tuhan. Dan musuh kita pasti ingin menanggalkan status kita. Menggagalkan mimpi kita dengan menanggalkan status kita. Pada waktu Anda dan saya merasa kita bukan lagi anak Tuhan, pada waktu dia menanggalkan jubah status kita, maka kita akan menjadi lemah. Anda dan saya statusnya adalah anak Bapa. Status anak yang dikasihi Bapa. Amin. Dan itulah yang ingin ditanggalkan oleh musuh kita untuk menggagalkan mimpi kita. Maka musuh menggagalkan dengan cara menanggalkan, melepaskan jubah status kita. Jangan pernah kita mau ditipu oleh musuh kita. Anda dan saya statusnya tetap anak Tuhan. Status kita adalah anak Bapa yang dikasihi. Gak peduli apapun yang dibicarakan oleh musuh kita lewat di pikiran atau di hati kita, yang berkata bahwa Tuhan menghukum kita, bahwa kita adalah anak yang akan dihukum Tuhan, bahwa kita bukanlah anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah dengarkan suara itu, karena itu artinya musuh sedang menanggalkan status kita. Waktu kita aman, waktu kita yakin status kita adalah anak Tuhan, maka saya percaya kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan diri yang kuat, karena kita tahu Bapa kita menyertai dan menolong kita. Tetapi pada waktu Anda meragukan status Anda sebagai anak Bapa, maka kita akan mengalami kegagalan dan kegagalan. Hari ini kita belajar bagaimana mimpi menjadi nyata. Punyailah mimpi yang besar. Jangan pernah mau digagalkan mimpimu oleh musuhmu. Jangan pernah engkau mau ditipu oleh musuhmu. Saya mau katakan, engkau dan saya adalah anak Bapa yang disayang Tuhan. Tuhan menginginkan Anda dan saya mempunyai mimpi yang besar. Karena Bapa kita juga punya mimpi yang besar atas hidupmu dan hidup saya. Amin. Dan kita percaya bersama Bapa, bersama Tuhan, kita pasti melakukan perkara yang besar. Punyai mimpi yang besar dalam hidupmu. Bapa kita menginginkan kita anak-anaknya mempunyai mimpi dalam hidup kita, mempunyai visi ke depan, sehingga kita akan maju bersama Tuhan. Jangan pernah takut bermimpi, karena kita adalah anak Bapa, dan pasti Bapa kita akan turut bekerja. Amin. Shalom bagi Anda, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua.